Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga jalur. Balik lagi nih bersama saya Gifar Altamia. Kali ini saya akan membahas atau berbagi tips mengenai settingan gearbox pada Tamiya Sloop. Oke teman-teman, saya jelaskan sedikit ya. Saya dalam membuat video ini bertujuan untuk menyemangatkan para racer dan melestarikan Tamiya Mini 4WD yang ada di Indonesia. Dan saya tidak ada maksud untuk menjadi guru atau menggurui kalian semua yang menonton video ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan dipahami maksud dan tujuan saya. Nah, langsung aja nih teman-teman. Nah, sebenarnya settingan gearbox saya ini saya dikasih tahu sama sahabat saya nih. Saya dikasih tahu udah cukup lama, semenjak awal saya kenal sama dia nih. Saya nanya langsung dikasih. Nama sahabat saya ini adalah Bang Peter Andreas. Nama timnya Amfibi yang juara 1 kejurnas kemarin di Jakarta tahun 2020 awal kemarin nih. Yang terakhir kemarin sebelum Covid nih. Nah, timnya emang solid banget kemarin, keren. Nah, ini fotonya nih teman-teman. Nah, di sebelahnya Bang Peter ini adalah Abah Harun nih teman-teman, kalau yang belum kenal. Ya, kalau teman-teman yang baru main Mini 4WD mungkin baru kenal nih sama Abah Harun. Saya bilang nih beliau adalah orang yang sangat berpengaruh di Tamiya nih, Tamiya Sloop. Mungkin kalau nggak ada Abah Harun yang menyemangatkan para racer Sloop, Tamiya Sloop udah nggak ada gitu teman-teman. Mungkin kalau keadaan udah baik nih ya, mungkin kita bisa lebih kenal lebih dekat Abah Harun gimana nih teman-teman. Boleh di komen ya kalau pengen lebih kenal Abah Harun nih. Oke ya teman-teman, langsung aja lah, kita lagi jangan basa-basi lagi. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, nanti mungkin videonya saya akan potong-potong ya agar dapat dipahami gitu, biar jadinya saya susun gitu. Nah, dalam saya menyeting gearbox ini, saya yang perhatikan awal itu adalah sudut belakangnya ini teman-teman. Ini saya sudah pasti saya kikir atau saya papas. Kenapa saya papas? Karena di Tamiya Sloop itu kebanyakan dia pakai penguat belakang lagi nih buat ngebautin akar. Ya, di sini pakai fiber ya. Kenapa dipapas? Karena saya menyesuaikan ukurannya. Gitu. Ini kita masukin dulu ya. Saya jelasin pelan-pelan. Nah, ini kenapa dipapas? Karena kalau nggak dipapas, ini gearbox pasti ngangkang gitu. Ngangkang, nggak sesuai lah bentuk gearboxnya nanti posisinya. Dan juga kalau nggak dipapas, ini di sini itu bakal naik kayak gini lah, kayak gini. Paham ya teman-teman ya kenapa dipapas? Dan juga teman-teman, papasnya itu harus bener-bener pas gitu. Jangan terlalu kelebihan dan jangan terlalu kedikitan. Kenapa? Kalau logikanya kalau kelebihan ininya kebanyakan dipapas, ininya dipapas, nanti teman-teman masukin gearbox, posisi gearbox ini kan neken, jadi dia miring gitu. Saya jelasin lagi pelan-pelan. Oke, kita tadi sampai situ dulu ya. Saya kasih contoh dulu ke gearbox yang belum dipapas nih. Ini gearbox yang belum dipapas atau dikikir. Tetap masuk teman-teman, tapi dia keganjel di fiber ini. Nanti jadinya begini, gearbox nggak bakal mau neken karena masih kena daging gearbox gitu. Paham ya teman-teman? Nah, kalau gearboxnya ini teman-teman kikirnya kebanyakan, nah ini contohnya kebanyakan ya. Kalau contohnya kebanyakan, nanti ini kan seandainya ini ada fibernya lah, terus kita kikir ini kebanyakan gitu, dimasukin ya kan, nanti dia pas posisi Tamiyanya itu pemasangan baterai, nanti gearboxnya jadi miring gitu, jadi miring. Kan harusnya begini posisinya,
ini tadi miring ke belakang, nanti jadi berisik gitu ya kan. Ini kan udah dipapas tuh, jadi goyang tuh, paham ya teman-teman tuh, jadi miring dia nanti kalau masuk baterai. Ini menurut saya ya. Jadi teman-teman papasnya harus pas, menyesuaikan gitu. Kalau pakai fiber belakangnya yang di sini pakai 0,5 ya, papasnya teman-teman harus ngepasin itu. Nah, paham dari situ. Pelan-pelan gitu saya jelasin. Oke, nih ini yang sudah dipapas menyesuaikan sasisnya. Kita tes. Ini ada gearnya ya. Nah, tuh pasti enak, paham ya. Kita coba lagi yang gearbox yang belum dipapas ya, dia otomatis juga nggak bakal pas nih. Dan juga tuh, nah ini nih, kalau ada teman-teman yang kemarin bertanya kenapa cara agar gear tidak cepet rusak gitu ya, pemasangan gearbox ini harus pas. Oke, kita lanjut lagi, mudah-mudahan dipahami. Sudah dari situ saya biasanya kan dari sini sudah saya papas, saya melihat kondisi ini. Kalau kondisi ini rapet terus masih bunyi kayak gearbox yang tadi nggak dipapas gitu, nah kayak gini lah kalau saya tekan. Nah kayak gini. Kalau teman-teman ada kendala gearbox kayak gini nih, maksudnya terlalu nekan dia gearboxnya, teman-teman gearbox ini ditambah PVC di sini atau fiber atau kertas ya, dilem. Contohnya kayak ini. Ini kenapa saya kasih tambah lagi fiber? Karena dia kalau nggak pakai fiber nanti bunyinya seperti ini kayak tadi nih. Contohnya ini terlalu nekan ya, jadi gini tuh. Paham teman-teman ya. Kita coba pakai yang gearbox ini. Nah, gearbox ini yang udah dikasih fiber. Nanti teman-teman kalau udah itu tes putar tuh, enak dan loncer gitu. Nah, sampai sini sudah paham sedikit. Nah, dari situ kalau saya yang Bang Peter ajarin ke saya tuh, saya pakai as ini, as buat gear di gearboxnya yang biru ini. Saya pakai as yang original yang bawaan Tamiya kit ini, yang buat Super One. Dan teman-teman kalau mau nggak pakai ini atau mau as yang ditembusin ke sini nih, kan ada tuh yang biasa anak-anak slup ininya ditembusin, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting pas pengeboran ini harus lurus gitu, harus lurus, nggak masalah juga. Nah, paham ya. Nah, gear biru ini saya saranin harus yang ori gitu. Kenapa ke ori? Karena kita mencari kestabilan atau presisinya gear ini gitu. Kalau biasanya kan ori itu udah pasti bagus lah malannya gearnya. Saya saranin yang ori gitu. Saya emang selalu pakai yang ori. Nah, oke, dari situ sudah dipahami pelan-pelan. Nah, posisi daging gearbox yang ini nih, kalau saya Bang Peter ajarin, ini nggak dipotong atau nggak dibuang. Contohnya kayak gini yang dipotong ya. Contohnya dibuang terus dikasih PVC. Nah, kalau bener juga sih kata Bang Peter gitu ya, logikanya Bang Peter, ini Jepang bikin ini pasti ada fungsinya, ya kan? Pasti ada fungsinya, nggak mungkin nggak ada fungsinya. Jadinya menurut saya juga dia buat menahan di sini. Kalau saya pribadi yang diajarin Bang Peter, saya nggak potong gitu. Tuh, dia buat nahan di sini, buat menyesuaikan. Paham ya? Nah,
Kalau ada yang tanya kenapa punya saya yang ini dipotong gitu, ini karena gearboxnya sudah patah di sini nih, bukannya patah sih, retak. Saya tuh selalu ngecek gearbox terus tuh, kalau mobil udah nggak enak pasti gearbox yang saya salahin, gearboxnya dulu. Pas saya lihat di sini sudah retak, makanya saya buang, saya potong di sininya nih, daging ininya saya kasih fiber, ini bukan PVC, saya kasih PVC supaya dia nggak ngelebar patahnya. Dan teman-teman kalau mau langsung dipotong ini nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting bisa menyetingnya nanti ke sini gitu, nyeting lagi ke sini. Oke ya, dipahami? Sudah dipahami pelan-pelan. Nah, gearnya ini saya juga nggak pakai bearing di dalamnya ya, benar-benar standar Tamiya-nya, nggak pakai bearing. Nah, kalau teman-teman yang ditembusin ke sini, saya saranin pakai bearing. Kenapa? Ya karena takutnya namanya kita ngebor sendiri manual gitu, takutnya agak miring, dan gearnya ini, asnya ini nggak sama ukurannya sama dengan as yang ori. As yang teman-teman pakai nanti buat tembusin nggak sama dengan ukuran yang ini, makanya pakein bearing biar nanti dia nggak koplak-koplak ini. Oke ya, dipahami pelan-pelan. Oh ya, satu lagi, di lubang gearboxnya ini saya pribadi ini nggak diapa-apain atau nggak dimodif atau dan macam-macamnya lah. Ini bawaan begini nih, bawaan. Jadi intinya saya cuman ini ya, dari gearboxnya ya yang saya modif, ini saya papas menyesuaikan pas ukuran ke sasis. Oke. Dan juga nanti kalau gearboxnya ditekannya, dipasang terlalu nekan gearboxnya kayak gini kan, ini kan saya tekan nih, terlalu ditekan, ini biasanya saya dikasih tambahan daging lagi, mau kertas mau fiber, tapi menyesuaikan, harus disesuaikan gitu. Nah intinya settingan gearbox itu tergantung dari mekanik atau pemain masing-masing enaknya gimana, tapi ini kan saya sharing ya, maksudnya membagikan tips lah yang saya tahu gitu. Oke, sampai sini dipahami dulu ya. Nah, abis dari situ teman-teman, as roda, gear dan velg itu sangat berpengaruh dalam suara mesin, sangat banget berpengaruh. Contohnya dari serutan apa ya, ini serutan gear, ini kan ada persegi 6 ya. Serutan ini sangat berpengaruh untuk si gear 30-nya ini nih. Ini kan saya lagi pakai gear 30 yang ini nih. Nggak tahu saya dikasih juga. Ini posisi nanti gear yang dimasukin ke teman-teman seenggak-enggaknya gitu ya. Gearnya itu masih nggak keras banget. Nah kayak gini, kalau ini kan loncer nih gitu. Kalau keras kemungkinan besar suara mesin teman-teman nanti bakal kasar gitu, kemungkinan besar ya. Kalau teman-teman juga mau cari enak langsung pakai gear yang ori juga, ori bawaan Tamiya yang 30 ya teman-teman ini. Dan juga saya juga ininya apa, saya udah omongin pertama, serutan ini pengaruh banget gitu. Jadi kalau teman-teman mau nge-request bikin as roda belakang, nanti bilang ini buat gear ori atau gear 30 kuning gitu ngomongnya, nanti jadinya pas dimasukin gear itu nggak keras gitu, nggak macet. Kalau ini kan contohnya nggak macet, jadi nanti pas mesinnya itu gearboxnya itu nggak bakal berisik. Nah udah dari situ teman-teman udah enak udah pas ininya. Velgnya ini harus dibalance juga ya.
Jadi banyak mesin di balance, roller ini di balance. Oh iya nih teman-teman, kemarin yang nanya suruh puter teflon saya tuh. Ini teflon saya diputar kayak gini. Ya, bentuknya juga oval. Kalau saya ini di balance gitu. Balance dural di balance, semuanya di balance gitu. Dan juga ini teman juga sharing gimana balance-nya dan cari sendiri ini sendiri, tetap aja belum tentu juara. Gitu teman-teman, belum tentu. Kayak modelnya kayak gini saya dikasih tahu sama Bang Peter, yang juara dia tetap gitu. Makanya jangan ragu untuk berbagi pengetahuannya. Belum tentu ilmu itu pasti semua. Oke teman-teman, ini udah di balance, ini sudah. Nah lanjut lagi nih, yang sangat pengaruh juga, gear pinion ini. Gearbox teman udah pas, ini sudah pas, sudah pas lah semuanya ke sini. Tapi pinionnya juga, gear pinionnya enggak balance, bagus. Ini nanti juga jadi suara mesin teman-teman berisik gitu. Jadi berisik juga. Jadi kalau teman-teman nggak mau sulit, nggak mau ribet, pakai pinion itu yang ori Tamiya juga gitu. Kalau mau cari bersih suaranya. Kalau saya kan pakai yang ini, pakai gear yang biasa dijual Tamiya, tapi saya sortir ya kan dia banyak tuh. Tapi saya sortir satu-satu. Contohnya nih ya, saya ini yang udah disortir. Cara nyortirnya memang satu-satu harus butuh kesabaran. Contohnya kayak gini, saya masukin satu-satu dites, terus saya ada alatnya, biasanya saya masuk tes gini, bunyi berisik gak? Contohnya gini deh. Aduh, gimana nih ceritanya? Nih, saya contohin, masukin, saya tes bunyinya. Tuh, suaranya halus, berarti halus. Kalau nggak halus, saya buang. Gitu. Kalau nggak mau ribet, ya beli yang ori. Ya terkadang juga ada ori yang agak-agak miss lah gearnya. Nah oke. Nah teman-teman kan udah tadi tipsnya yang sebelumnya. Nah di tipsnya juga mungkin berguna juga ya. Nah ini jangan lupa teman-teman dikikir. Yang ininya nih, bagian ininya dikikir sedikit-sedikit nih teman-teman. Dikikir, ini juga dikikir. Kenapa dikikir? Dia soalnya kalau di settingan mobil saya itu pasti nyentuh tuh. Ini umpamakan kaca ini trek ya, jadi yang nyentuh ini bukan ban melainkan gearbox bawahnya ini. Jadi pas nanti teman-teman di Boxster, gearboxnya udah enak, semuanya udah enak, malah mobilnya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena bannya nggak nyentuh trek. Oke, nah selanjutnya nggak kalah pentingnya bagi saya, nah diameter kepala tabung ini biasanya saya memakai ukuran 605. Ini kan solderan nih teman-teman. Nih teman-teman solderan. Nah kalau teman-teman tabungnya solderan juga, kalau tips saya ini harus sama juga 605. Kenapa 605? Karena saya mengikuti lebar ukuran tabung Mabuchi original 605. Tuh 605 atau 604. Nah, biasanya sih saya 605. Gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti banyak yang request bikin gimana cara nyolder ini, mungkin saya buatin ya. Gimana cara nyolder tabung ori Tamiya dijadikan bearing. Oke, di next. Ini sudah satu lagi. Ini deh, pengeboran. Tunggu sebentar, mana tutupnya yang hijau ini? Oh ini. Kalau pengeboran ininya pengeboran lubangnya buat kawatnya biasa aja. Saya biasanya miring kayak gini tuh,
Dan mata bornya saya biasa pakai ukuran 1,5. Ini 1,5. Yang ini juga kayak gini. Dan di pojok sini kalau saya biasanya di pojok. Jadinya kayak gini. Ya. Oh iya, satu lagi nih. Saya lupa, maaf. Ini saya otomatis saya buang di sini nih. Pasti saya buang. Kenapa saya buang? Contoh lagi. Saya kasih contoh. Ini seandainya gearnya udah bagus, udah enak lah gear teman-teman. Pas nanti dimasukin, ini kan udah dipapas ya. Ini dia nggak bakal nyentuh ke daging yang penutup ini, gitu. Ya, contoh lagi. Ini yang udah dipapas. Kita lihat pelan-pelan dulu cara masuknya ya. Ini tuh tanpa menyentuh apa-apa. Dan ini yang belum dibuang. Oke. Pelan-pelan. Tuh, dari sini aja udah kelihatan. Pasti nyangkut di sini. Kenapa harus dibuang? Takutnya gear yang ini yang udah enak jadi rusak kena ini gitu. Sebenarnya kalau dipaksa sih bisa-bisa aja gitu. Paham ya teman-teman? Nah, kalau biasanya ini saya papas, menyesuaikan nanti. Nah, teman-teman pelan-pelan buang gitu. Kalau saya segini ukurannya. Oke, paham? Insya Allah paham ya, pelan-pelan ya. Nah sudah. Nah coba kita tes ya. Coba kita tes. Ini mesin saya. Ini 10-10 saya. Dan skemanya beda juga ini. Oke. Nah ini kan tadi udah di ini, kita tes ke sini. Enak kan? Kalau sudah, masuk ke sini lagi. Waduh. Nah, pasti suaranya enak dan juga nggak geter. Nah, mesinnya juga harus dibalance temen-temen. Gearbox udah enak, as udah enak, roda udah enak, gearnya udah enak juga, tapi mesinnya nggak balance, ya tetap aja gitu. Nah, ini nggak bakal gear temen pas mobil kelontang rusak, nggak bakal. Kenapa? Karena teman-teman nanti juga harus menyeting ini pengunci gearboxnya. Kalau saya pribadi, cara membuat pengunci gearboxnya itu saya menyesuaikan ukurannya kayak gini nih. Saya biasa nggak naruh di sini, ditutup sini nih. Nah, biasanya saya bengkokin di sini nih, ya kan? Udah bengkok, saya pasang. Dan juga ini pengunci ini dia nggak terlalu nekan dan juga nggak kendor. Nggak ada space dari jarak yang coklat ini ke gearbox, dia pas gitu. Contohnya kayak gini nih, dia pas tuh, jadi dia nggak neken dan juga nggak kendor. Yang penting juga baut ini harus keras gitu. Jangan sampai teman-teman pas udah dikunci lock kayak gini, pas lagi main ini balik lagi ke sini. Ini takutnya gearboxnya ini kan mobil jalan, takutnya apa dia ngangkat, dia kan bisa ngangkat tuh ya. Nah kalau dikunci itu ya kayak gini tuh, nggak keangkat tuh. Jadi ini penguncian ini harus disesuaikan juga ke sini gitu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan dipahami nih. Nah sebenarnya sih itu doang sih yang saya tahu gitu, yang saya pahami dari pengetahuan saya yang dikasih tahu Bang Peter. Oke teman-teman,
Segitu dulu videonya ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dan juga kalau saya ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.